Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusi dan pencerahannya menyikapi suami yang berwatak keras dan temperamental, sering lalai dalam nafkah, hingga sakit pun saya jarang dihiraukan, dan saya sering didiamkan sampai tidak memperdulikan anak, sampai menghapus kontak anak, sehingga terkait urusan anak dibebankan kepada saya. Pernah sebelum puasa ini selama 2 bulan saya dibiarkan tanpa nafkah batin dan nafkah lahir, yang semaunya dia itu. Dosakah saya jika saya berpikir untuk berpisah darinya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, ya ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan jalan keluar. Ya, yang permasalahan seperti ini banyak ya yang saya temukan, yang konsultasi juga. Jadi yang pertama ini nasihat buat para suami ya. Mudah-mudahan didengarkan juga ini. Hendaknya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Stausu bin nisa'i khairan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap baiklah kepada wanita, kepada istri-istri kalian. Bersikap baik ini sifatnya umum, ya, termasuk bahkan dalam prasangka kita. Berprasangka saja, kalau berprasangka kepada orang lain, saudara kita sesama mukmin, itu dilarang ya. Maka berprasangka buruk kepada orang yang terdekat dengan kita itu lebih dilarang lagi. Nah, apalagi dalam urusan yang memang itu menjadi kewajiban seorang laki-laki, seorang suami, terkait nafkah, rumah tempat bernaung, kemudian pakaian, makan dan minum, itu sudah jadi kewajiban. Sudah jadi kewajiban. Dan seorang suami kalau tidak memenuhi itu, salah satu saja di antara ketiganya, maka dia sudah gagal menjalankan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang suami. Dia harus sadar kalau terus-menerus seperti itu, terus-menerus dia dalam dosa dan kemaksiatan. Dan itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Karena itu dosa kezaliman. Ditambah itu juga kezaliman kepada orang yang terdekat dengan kita. Ditambah lagi, bukan hanya zalim kepada istri kalau seperti itu, bahkan zalim kepada anak-anak. Jadi, naudzubillah, saya mengerikan membayangkan nanti gimana nanti ketika dia ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menjadi pemegang tanggung jawab terbesar di dalam rumah tangga adalah seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia yang akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan berhadapan dengan istrinya yang sudah dizalimi, berhadapan juga dengan anak-anaknya yang sudah dizalimi. Belum lagi kalau anak-anak yang terlantar seperti ini, jauh dari, misalkan la qadarullah, dia jauh dari pendidikan agama, sehingga dia jauh dari adab dan akhlak yang mulia, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal Rasulullah SAW, sehingga dia jauh dari agama, banyak melakukan kemaksiatan. Maka semua dosa yang dilakukan oleh anak ini akan dipikul juga oleh si bapak. Na'udzubillah. Maka sebelum terlambat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang terdekat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan orang-orang nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu ketika seseorang itu berlari menjauh dari saudaranya, dari orang tuanya, ibu bapaknya. Anak lari dari orang tua lari dari anak. Suami lari dari istri lari dari suami. Lari kenapa? Lari takut
menghadapi konsekuensi dari perbuatannya ketika di dunia terkait orang yang terdekat dengan dia, suaminya kah atau istrinya kah atau anak-anaknya. Nanti dia akan lari ketakutan, tapi tidak bisa lari. Dia ingin lari dari anaknya, dari istrinya, karena dulu sudah dizolimi ketika di dunia. Tapi nggak bisa. Tetap itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terlambat bertaubat, minta maaf, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita. Kemudian kalau berbicara hukumnya, jadi kalau seorang suami memang sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka boleh bagi seorang istri itu menuntut pisah. Boleh. Ya, jangankan masalah kewajiban, yang kalau tidak dijalankan dia berdosa. Kalau seorang istri dia sudah merasa tidak lagi mampu bersabar dan tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena dia benci sekali kepada suaminya ini, boleh ya dia mengajukan kepada hakim untuk dipisah. Kemudian dia mengembalikan mahar. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kisah Barirah yang setelah dia merdeka, setelah dia dibebaskan, maka dia minta dipisah oleh Rasulullah SAW dengan suaminya karena dia merasa sudah tidak ada rasa dengan suaminya. Dia minta dipisah itu bukan ingin menzalimi suaminya, dia takut berbuat zalim. Ya, takut tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, ya, karena sudah tidak ada rasa lagi, sudah tidak ada rasa. Sekalipun ini kalau berbicara hukum ya, kalau berbicara boleh ya boleh gitu. Sekalipun kalau seseorang dia bersabar, apalagi kalau suaminya misalkan sudah menunaikan kewajiban, tidak melakukan dosa-dosa besar. Sekalipun dia tidak ada rasa misalkan, kalau dia bersabar tetap menunaikan kewajibannya, tentu ini lebih baik, pahalanya lebih besar. Nah, apalagi kalau suaminya yaitu tadi melakukan dosa besar, apalagi misalkan meninggalkan sholat, itu sudah boleh minta dipisah gitu ya. Namun alangkah baiknya, saran saya sebelum minta pisah, ini melibatkan orang ketiga dan keempat dari pihak keluarga si istri maupun pihak keluarga suami. Dan jangan bawa masalahnya keluar ya, ke tetangga atau ke teman-teman. Cari orang terdekat dulu yang memang menginginkan kebaikan untuk rumah tangga kita. Mereka lah jadi fasilitator atau mediator kita. Semoga ada jalan keluar. Tujuan utamanya adalah gimana supaya suami ini bertobat, sadar, kembali, baik lagi, maka itu lebih baik. Itu yang paling diharapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.